Kota Raja Bajang. Segenap kekuatan Bajang kini telah bersiap siaga. Mereka berbaris berbanjar-banjar hingga memenuhi alun-alun, bahkan sampai meluber ke beberapa bagian kota Raja Bajang di sekitar alun-alun Bajang. Prajurit-prajurit Demak, Tuban, Surabaya, Madura, dan wilayah-wilayah kekuasaan Bajang lainnya telah bergabung dalam satu kekuatan besar. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo seperti ingin memberi pelajaran yang keras pada sang senopati dan menggilas habis-habisan Mataram sampai hancur lebur. Setidaknya kesan itulah yang nampak di mata seluruh prajurit dan juga rakyat Bajang, karena mereka tidak dapat menduga apalagi melihat maksud dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang sebenarnya. Apalagi Kanjeng Sultan sendiri turun tangan untuk memimpin penyerbuan ke Mataram ini. Kiai Liman, gajah tunggangan dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, segera disiapkan menunggu sang sultan keluar dari bale. Dua serati bersiaga di samping kiri dan kanan Kiai Liman. 4 ekor kuda yang gagah nampak berdiri di belakang Kiai Liman. Keempatnya adalah tunggangan dari Patih Mojonegoro, Pangeran Benowo, Adipati Tuban, dan juga Adipati Demak. Masing-masing kuda ditunggu oleh 2 prajurit yang berdiri tegak seraya memegang tali kendali kuda mereka. Penggempuran atas Mataram kini tinggal menunggu aba-aba. Seketika Kanjeng Sultan Hadiwijoyo keluar dari balerung istana diiring oleh Pangeran Benowo, Patih Mojonegoro, Adipati Tuban, dan Adipati Demak. Mereka semua para prajurit kini bergegas menyembah kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Tanpa lagi berujar, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo segera menaiki Kiai Liman. Patih Mojonegoro juga segera menaiki kuda tunggangannya. Begitu pula dengan Adipati Demak, Adipati Tuban yang ditunjuk sebagai senopati perang. Mereka semua bergegas menaiki kuda dan melajukan kuda untuk melihat kesiapan para prajurit mereka. Seketika itu pula didapatinya kesiapan para prajurit Bajang telah sempurna untuk bergegas menggempur Mataram. Kedua adipati dari wilayah pesisir utara itu kemudian menyembah kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dan menyatakan bahwa pasukan mereka telah siap untuk diberangkatkan. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo kini menganggukkan kepalanya. Dengan diiringi suara bende, trompet, sangkakala, dan juga tambur, maka berangkatlah pasukan sebesar 3 laksa tersebut menuju ke arah barat daya. Amatlah panjang barisan itu, amatlah perkasa pula kekuatannya. Prajurit-prajurit yang berkuda di depan yang dipimpin oleh Tumenggung Wilokerti dan juga Tumenggung Dirgopuro seraya membawa bendera dan juga umbul-umbul, mereka nampak gagah seperti gagahnya Sultan Hadiwijoyo yang duduk di atas punggung Kiai Liman. Berbaris berderap-derap, para prajurit itu seraya menggenggam senjata mereka masing-masing di tangan kanan dan juga perisai di tangan kiri mereka. Mereka seperti menegaskan keinginan kuat sang penguasa Kesultanan Bajang itu untuk menghancur leburkan Mataram. Rakyat yang berdiri di sepanjang jalan yang dilewati oleh barisan pasukan perkasa tersebut nampak mengeluh-elukan keagungan negeri Bajang. Tersiratlah kini kebanggaan yang besar pula pada diri mereka, meski tidak sedikit pula di antara mereka yang menyayangkan kejadian itu. Mereka sangat menyayangkan jika pada akhirnya Bajang dan Mataram akan terlibat perang yang besar, karena bagaimanapun juga merekalah nanti yang akan terkena dampaknya secara langsung. Pastilah rakyat kecil seperti mereka yang nantinya akan menjadi korban. Siapapun nanti yang akan memenangkan peperangan, seperti kata pepatah, kalah menjadi abu dan menang menjadi arang.
Pasukan Pajang kini terus bergerak berderap-derap menuju ke arah barat daya. Setiap langkah yang mereka lakukan diniatkan untuk menghancurkan, meski langkah itu kian menambah ketegangan mereka yang maju menuju ke arah medan laga. Mereka kini terus bergerak hingga waktu menuju sore. Ketika matahari tenggelam di langit sebelah barat, mereka kini telah tiba di daerah Prambanan yang berada di ujung timur wilayah Perdikan Mataram. Adipati Tuban dan juga Adipati Demak selaku Senopati Agung pasukan Pajang kini segera menghadap kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo untuk meminta titah kepada Kanjeng Sultan. Sebaiknya kita mesanggrah di Candi Prambanan saja. Kita akan juga pusatkan kekuatan kita di sini, karena di sini dekat dengan pusat pemerintahan Mataram, sekaligus dekat dengan wilayah perbatasan kita, ucap Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Sendika dawuh Romo Sultan, jawab Adipati Tuban dan Adipati Demak bersamaan. Pasukan itu pun kemudian diistirahatkan dan kemah-kemah pun segera didirikan. Kemah terbesar dan termewah diperuntukkan bagi Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. 20 prajurit Jajar kini segera mengawal dan menjaga kemah tersebut. Di salah satu kemah besar lainnya, Adipati Tuban dan Adipati Demak mengumpulkan para pemimpin kesatuan pasukan Pajang untuk berembuk perihal siasat perang yang akan digunakan untuk menggempur Mataram. Mereka bersepakat untuk membagi pasukan menjadi 3 kelompok besar, masing-masing kelompok berjumlah 10.000 prajurit. Mereka akan menggunakan gelaran perang Garuda Nglayang. Inti pasukan yang terdiri dari pasukan pejalan kaki yang bersenjatakan tombak diposisikan di bagian paruh akan dipimpin langsung oleh Adipati Tuban dan Adipati Demak. Sayap kanan pasukan yang terdiri dari pasukan berkuda yang bersenjatakan tombak dan pedang akan dipimpin oleh Tumenggung Tirgopuro. Sayap kiri pasukan yang terdiri dari pasukan berkuda yang bersenjatakan tombak dan pedang akan dipimpin oleh Tumenggung Wilokerti. Sedangkan pasukan meriem, bedil dan panah akan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis dan akan dipimpin oleh Adipati Surabaya dan Adipati Meduro. Persiapan dan pengaturan strategi pihak Pajang tersebut nampak sangat matang dan sempurna. Namun satu hal yang luput dari perhatian dari Kanjeng Sultan beserta seluruh angkatan perangnya adalah keberadaan Ki Pengalasan. Ya, Mantri Pajang yang memihak kepada Mataram ini kemudian segera mengirimkan utusannya untuk membawa surat kepada Tumenggung Mayang. Surat tersebut berisi tentang jumlah pasukan, strategi yang diterapkan, juga daftar para senopati perang dari Pajang. Tumenggung Mayang yang menyamar menjadi seorang pengarit rumput telah menunggu utusan tersebut di dekat Prambanan. Setelah selesai ia menerima surat tersebut, segera ia pun memacu kudanya menuju ke Balai Katembangan Mataram. Ia pun kini mengaturkan surat itu langsung kepada Sang Senopati Ing Alogo dan juga Ki Jurumertani. Setelah surat tersebut sampai di tangan Ki Jurumertani, Sang Senopati kemudian meminta Tumenggung Mayang untuk beristirahat sambil bersiap. Sementara Sang Senopati meminta kepada Ki Jurumertani untuk membacakan surat tersebut. Dan kini alangkah terkejutnya Sang Senopati ketika mendengar isi dari surat tersebut yang mengabarkan bahwa ternyata Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sendiri yang memimpin seluruh kekuatan Pajang tersebut. Bahkan Pangeran Benowo pun ikut dengan menyertakan hampir seluruh kekuatan Kadipaten Pemalang untuk membantu Pajang memerangi Mataram. Hatinya yang tadinya sudah mantap untuk memimpin seluruh kekuatan Mataram mendadak menjadi bimbang. Keraguan kini kembali menyerang hatinya ketika mengetahui Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dan Pangeran Benowo
ikut memimpin dalam penyerbuan itu. Sang Senopati kemudian berjalan mondar-mandir mengelilingi kamarnya dengan wajah yang teramat muram dan juga helaan nafas yang berat. Ki Juru Mertani yang sudah sangat banyak pengalaman dan dianggap waskito oleh seluruh orang Mataram ini dapat melihat kegelisahan dan juga keraguan di dalam hati sang Senopati. Angger kelihatan ragu. Keraguan seorang pemimpin akan menghancurkan semua anak buahnya, Ger. Bahkan bumi Mataram ini bisa runtuh di telan bumi kalau memang Angger masih tetap ragu, tegur Ki Juru Mertani. Mendengar teguran tersebut, sang Senopati pun menyenderkan punggungnya pada pilar kamarnya seraya mendesah nafas yang berat. Paman, saya tidak menyangka kalau Romo Sultan sendiri yang akan turun memimpin pasukan. Berarti beliau benar-benar menganggap saya sebagai musuh, Paman. Ki Juru Mertani tersenyum kejut mendengar ucapan dari sang Senopati itu. Bukankah semua ini terjadi karena ulah dari Angger sendiri? Tanya Ki Juru Mertani dalam hatinya sendiri. Namun semuanya kini sudah terjadi. Ki Juru Mertani meyakini bahwa semua ini adalah kehendak dari Sang Maha Penentu, takdir semua makhluk hidup, dan itu harus terjadi. Barangkali ini adalah salah satu jalan yang memang harus ditempuh oleh Sang Senopati dan juga seluruh rakyat Mataram. Jika memang Sang Senopati ingin menjadi raja dan Mataram menjadi sebuah negeri yang merdeka dan juga berdaulat sepenuhnya, maka sekarang sudah menjadi tugasnya untuk menjadi putra Sang Senopati sesuai janjinya pada almarhum Ki Pemanahan agar hati keponakannya tersebut bisa mantap dan tegas serta lurus untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi. Ki Juru Mertani kemudian menatap tongkat kayunya yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Berkatalah kemudian ia dengan tenang. Angger, bukankah setiap ksatria akan memperlakukan lawannya sebagai musuh? Dan tindakan Angger sendiri yang selalu menentang pada Kanjeng Sultan, sudah pasti tindakan-tindakan itu dianggap sebagai suatu perlawanan, balelo pada kekuasaan Kanjeng Sultan. Artinya bahwa Kanjeng Sultan sudah benar-benar menganggap Angger sebagai musuh. Hati sang Senopati merasa tersayat oleh ucapan dari pamannya yang menyuruhnya untuk dapat bersikap secara tegas tersebut. Ia merintih dan meringis menahan kepedihan hatinya yang disebabkan oleh karena kini ia telah dianggap musuh oleh romo angkatnya sendiri. Berat, Paman. Rasanya saya tidak sanggup menghadapi beliau. Melihat beliau di medan pertempuran saja sebagai pihak lawan, saya seperti tidak sanggup, Paman. Tadinya saya pikir hanya Adipati Tuban dan Adipati Demak saja yang akan turun laga. Kalau mereka berdua, akan saya penggal leher mereka dengan tangan saya sendiri, Paman. Akan saya tancapkan kepala mereka pada ujung tombak sebagai piala kemenangan bagi Mataram. Sang Senopati kemudian terduduk di hadapan Ki Juru Mertani. Tetapi Romo Sultan, Dinda Menowo, mereka begitu dekat dengan saya, Paman. Sang Senopati kemudian menundukkan kepalanya dengan lemas. Ki Juru Mertani sangat dapat memahami pergulatan di dalam batin sang Senopati. Ia pun
kemudian memegang pundak keponakannya itu seraya mengembangkan senyuman di wajah tuanya. "Nger Senopati putraku, Paman mengerti perasaanmu. Dan ini tidak hanya menimpa dirimu saja, Nger. Hampir semua pemimpin akan mengalami seperti yang Angger pikirkan saat ini. Bimbang, ragu dan gelisah. Karena di mata Angger sudah terbayang akan begitu banyak mayat yang berkelimpangan. Begitu banyak darah yang akan mengalir, Nger. Lalu terbayanglah salah satu di antara korban itu adalah kerabat Angger sendiri. Dalam perang Bratayuda juga, Nger, Raden Arjuna pernah mengalami kebimbangan seperti yang sedang Angger alami. Karena dia juga harus berhadapan dengan eyangnya sendiri. Akan berhadapan dengan para sepupunya sendiri, Nger. Dan ia juga harus berhadapan dengan gurunya yang sangat ia hormati. Nyaris Satrio Pendowo itu akan lari meninggalkan medan perang kalau Bathara Kresna tidak segera meluruskan jalan pikirannya, Nger. Mendengar wejangan dari pamannya tersebut, sang senopati pun kini mengangkat wajahnya seraya menatap mata pamannya. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Paman?" "Yang Angger harus perjuangkan adalah harga diri dan kebenaran yang Angger yakini. Yang Angger lawan adalah kesewenang-wenangan seperti yang Angger kemukakan. Bahwa di seberang sana ada Kanjeng Sultan, Romo angkat Angger yang sudah Angger anggap sebagai Romo kandung. Ada Pangeran Benowo, adik angkat Angger yang sangat Angger sayangi seperti adik kandung Angger sendiri. Bahkan kalau di sana ada darah daging Angger, tetaplah mereka adalah lawan Angger, lawan dari negeri Angger. Siapapun yang kelak Angger bunuh bukan lagi adik, Romo atau siapapun, tetapi mereka adalah musuh Mataram, Nger. Apapun yang terjadi, Angger harus mempertahankan apa yang menjadi hak Angger sampai titik darah penghabisan." Sang senopati mengangguk pelan memahami ucapan dari Ki Juru Mertani. Bagaimanapun mereka masih memiliki satu keunggulan, yaitu berperang di wilayah rumah mereka sendiri. "Baiklah, Paman. Kita harus menjadi kancil kalau yang kita hadapi adalah gajah." Ki Juru Mertani mengangguk-angguk sambil tersenyum kecil mendengar ucapan dari sang senopati. "Benar. Dan satu lagi, Nger. Mataram ini akan dibela oleh orang-orang yang telah menyatakan hidup matinya untuk Mataram. Angger akan dibela oleh seluruh kerabat Selo yang bersedia memberikan hidup matinya untuk berada di tangan Angger. Angger juga punya para abdi yang cukup linueh seperti Tumenggung Suratipo dan juga Tumenggung Mayang yang akan memimpin para prajurit Angger." "Paman, saya sendiri yang akan langsung memimpin para prajurit di medan peperangan. Tidak akan saya biarkan orang-orang Pajang itu menginjakkan kakinya di tanah Mataram ini walau hanya sejengkal, Paman," tanda sang senopati. "Bagus. Tekad Angger itulah yang mencerminkan sikap seorang kesatria yang sejati, Nger," pungkas Ki Juru Mertani. Pada pagi harinya, seluruh tumenggung, mantri, para temang, serta adipati Kedut dan Beglen tengah berkumpul di Balai Katemangan Mataram. Mereka menunggu titah terakhir dari sang senopati sebelum mereka berangkat ke Prambanan.
Sang Senopati kemudian mempersilahkan Ki Juru Mertani untuk menjelaskan taktik perang yang akan mereka gunakan. Karena kita kalah dalam jumlah dari Pajang, maka kita akan memakai gelaran perang Madebyo, ujar Ki Juru Mertani. Nantinya, Angger Senopati sendiri yang akan turun langsung sebagai pemimpin utama seluruh kekuatan Mataram. Kita akan tempatkan semua meriam kita di daerah perbukitan yang tanahnya tinggi, sehingga kita bisa menembaki pihak Pajang dengan leluasa. Sementara pasukan panah akan kita tempatkan di sayap kanan dan juga sayap kiri dengan dilapisi oleh para prajurit tombak. Kita akan hujani mereka dengan tembakan panah dari kedua sisi sayap agar pasukan mereka terdesak ke tengah barisan. Lalu mereka akan memusatkan seluruh kekuatannya di barisan tengah. Maka di sanalah kita akan sambut mereka dengan para pasukan berkuda dan juga pejalan kaki yang bersenjatakan tombak dan juga pedang, jelas Ki Juru Mertani. Semua yang hadir mengangguk-angguk. Ki Juru Mertani pun kemudian melanjutkan pembicaraannya. Dalam gelaran ini, Senopati Eng Alogo dengan inti pasukan sebagai gedungnya, Tumenggung Surakerti dengan dibantu oleh Tumenggung Notokusumo sebagai daun pintunya, Adipati Kedu sebagai tembok di bagian kanan, dan Adipati Begelen sebagai tembok di bagian kiri. Sementara Tumenggung Surodipo dan Tumenggung Mayang akan memimpin masing-masing 200 pasukan berkuda untuk membokong prajurit Pajang dari kedua sisi sayap luar. Tumenggung Surodipo bertugas memotong sayap kanan pasukan Pajang yang dipimpin oleh Tumenggung Dirgopuro, dan Tumenggung Mayang akan bertugas untuk memotong sayap kiri pasukan Pajang yang dipimpin oleh Tumenggung Wilokerti. Ki Juru Mertani kemudian menoleh pada Sang Senopati. Sang Senopati pun kemudian menatap kepada semua yang hadir di sana. Semua panglima perang Mataram tersebut nampak memasang wajah yang garang. Tidak sedikit pun ketakutan yang tersirat dari wajah-wajah mereka. Mereka kini siap untuk mati demi mempertahankan setiap jengkal tanah Mataram. Apakah semuanya sudah paham dengan taktik kita? Kami paham, Gusti, jawab semua yang hadir. Bagus. Kalau begitu, kalian segera berangkatlah menuju ke Prambanan. Ketika semuanya hendak pergi, Sang Senopati kemudian memanggil Surodipo untuk tetap tinggal di sana. Surodipo, tunggu sebentar, panggil Sang Senopati. Tumenggung Surodipo pun kini menjurah hormat. Hamba Gusti. Surodipo, ini akan menjadi peperangan pertama yang kamu alami. Apakah engkau merasa gugup? Tanya Sang Senopati. Tidak, Gusti. Hamba akan berperang sepenuh hati demi kejayaan Mataram, jawab Tumenggung Surodipo. Bagus, Surodipo, puji Sang Senopati. Surodipo, dulu ketika aku berangkat berperang, aku selalu didampingi oleh Paman Wirojoyo, almarhum ramamu. Berkat kehadiran beliau di sisiku, aku selalu bisa merasa tenang dan mantap dalam menghadapi semua musuhku di medan peperangan. Selain ternama piawai memimpin pasukan berkuda, beliau juga dikenal dengan kelihainya bermain tombak dan mempunyai ilmu kadikdayan yang cukup tinggi. Namun sekarang, Paman Wirojoyo sudah tenang di alam baka, dan dirimulah putranya yang kini berada di sisiku, menggantikan kedudukannya untuk mendampingiku. Sang Senopati kemudian menatap tajam penuh harap pada Surodipo. Tumenggung Surodipo, lakukanlah yang terbaik untuk membela hak-hak kita. Kita membela hak-hak orang Selo,
membela negeri Mataram. Berjuanglah seperti almarhum Ramamu yang selalu mendampingiku dan berjuang tanpa pamrih untuk kejayaan para kerabat Selongger. Sentiko Dawa Gusti, hamba siap melaksanakan segala titah dari Kanjeng Gusti tanpa terkecuali. Mukti atau mati demi kehormatan kerabat Selo, demi kejayaan negeri Mataram, tegas Tumenggung Suratipo, namun tetap dengan nada yang sopan. Sang Senopati mengangguk bangga. Ia serasa telah melihat kehadiran kembali almarhum Ki Wirojoyo yang telah menitis pada putra sulungnya tersebut. Ia kemudian melirik pada Ki Jurumertani. Orang tua itu kemudian juga mengangguk sambil tersenyum. Sang Senopati kemudian mengambil sebuah tombak dan diberikan kepada Tumenggung Suratipo. Suratipo, terimalah tombak ini. Aku berikan padamu tombak pusaka ini agar engkau berhasil melaksanakan tugas-tugasmu. Suratipo pun menerima tombak itu dengan kedua tangannya sambil tetap menundukkan kepala. Ia kemudian menatap tombak itu dan pancaran yang dipancarkan oleh tombak itu sungguh luar biasa. Tombak itu mampu menggetarkan hati Suratipo sekaligus membuatnya merinding karena hawa maut yang keluar dari tombak itu. Mata tombak itu berbentuk lurus, berdapur bung ampel, sedangkan lendeannya menggunakan kayu nogosari yang berusia amat tua yang sangat merah menyala. Suratipo, tombak ini baru saja selesai dibuat oleh Empu Legi, empu kebanggaan dan juga kepercayaan dari Mataram. Tombak yang bernama Kiai Begatjiwo memang khusus dibuat untuk pusaka perang dan juga membunuh lawan-lawan tuannya. Gunakan tombak itu untuk menyerang seluruh prajurit Pajang yang ada di hadapanmu, Suratipo, ujar sang Senopati. Sentiko dawuh Kanjeng Gusti, sembah Tumenggung Suratipo.